Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita yang kali ini bertemakan tentang jadilah manusia pemberi. Menjadi manusia itu pasti, tetapi menjadi soleh adalah pilihan. Memilih untuk memberi, bukan berpikir untuk meminta. Padahal pada umumnya manusia cenderung mencari untung buat dirinya sendiri atau egois. Tapi ketahuilah, justru dengan memberi kita menjadi memiliki. Memiliki harta sejati dengan berinfak, miliki cinta dengan memberikan perhatian, miliki kesempatan dengan beramal, miliki cita-cita dengan karya, miliki kesuksesan dengan proses berkesinambungan, miliki waktu dengan berbakti, miliki hati dengan berbagi, miliki kepercayaan dengan keteladanan, miliki keikhlasan dengan ketulusan, dan miliki kebahagiaan akhirat dengan amal bermanfaat. Pahlawan sejati hadir untuk berkarya. Waktu kita sama sedikitnya, yang berbeda cara mengelola, memanfaatkan, dan mengisinya. Kalau mereka berpikir untuk berkarya, kita baru berpikir untuk memotivasi diri membaca karya mereka. Susahnya luar biasa. Masih ingatkah dengan kisah besi yang jadi Toyota, Mercedes, Benz, dan cangkul? Kehidupan para ulama dan salafus soleh penuh dengan kontribusi atau memberi. Semangat memberi itulah yang mendorong mereka melahirkan karya-karya besar. Imam Malik rahimahullah memberi kita kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i rahimahullah mewariskan kita kitab Al-Um. Imam Bukhari rahimahullah menyumbangkan kitab sahihnya. Imam Ibnu Taimiyah menginfakkan majmu fatwanya. Imam Syed Qutb rahimahullah mendokumentasikan jihad dan pemikirannya di bawah naungan Al-Quran dalam Fi Zilalil Quran dan Muallim Fit Tariq. Mereka bukan hanya berkarya dengan kata-kata, tetapi sekaligus terdepan dalam berjihad, warok dalam harta, hati-hati terhadap tipu dunia dan wanita, tak berambisi pada popularitas dan jabatan. Bentuk konkret semangat memberi kontribusi mereka adalah ringan tangan terhadap yang membutuhkan, peduli dan memberi diri. Abu Utsman, guru Imam Bukhari rahimahullah berkata, tidaklah meminta seseorang bantuan kepadaku, melainkan akan kubantu dengan tenagaku. Jika dengan itu aku tak sanggup, maka kubantu dengan hartaku. Jika itu pun tak dapat kupenuhi, maka aku meminta tolong kepada ikhwan yang lain, dan jika itu pun tak mampu kupenuhi, maka aku meminta tolong kepada sultan atau penguasa. Maka berbekalah semangat memberi kontribusi inilah seseorang akan berupaya untuk meningkatkan kapasitas pribadinya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ia belajar dan berlatih menguasai banyak keahlian dan keterampilan untuk dapat memberikan peran, sumbangan, dan perhatian. Inilah energi kesolihan yang akan menghidupkan jiwa dan menghasilkan karya-karya besar. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan sikap memberi, baik yang sifatnya adalah benda, harta, makan atau minuman, atau sekedar dia memberikan sebuah saran atau nasihat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'ami." Demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja melalui perantaraanmu, itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan unta merah, yaitu unta yang paling bagus dan yang paling mahal. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis-hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun, qala tut'imut ta'ama
wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Islam yang bagaimana yang paling baik? Beliau bersabda, memberi makan pada yang butuh, juga mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal dan yang engkau tidak kenal. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW juga bersabda, inna fil jannati ghurfan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama a'rabiyyu faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala liman ataba al-qalama wa at'ama at-ta'ama wa adama siyama wa shalla lillahi billahi wan nasi niyamun. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia pada tidur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis lain dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga bersabda, fakulul ani yagnil ashira wa at'imul ja'i'a wa a'udul marida. Artinya, bebaskanlah tahanan, berilah makan orang yang lapar dan janguklah orang yang sakit. Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku, inilah beberapa hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan jiwa memberi, baik bersifat kebendaan, kemakanan, minuman, atau bersifat saran dan saran. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri ini, memperbaiki kemauan kita untuk melakukan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mudah memberikan kebaikan, memberikan sumbangan, memberikan sedekah, memberikan bantuan dengan izin-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mudah memberikan kebaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.